Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam acara bimbingan manasik haji online melalui podcast bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berharap Bapak Ibu semuanya jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bertemu di sesi kali ini merupakan sesi yang terakhir dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji online lewat podcast yang sudah kita laksanakan mulai dari bulan Oktober 2024 sampai Maret ini sebanyak 26 kali. Harapannya apa yang kita sajikan ini sebagai ikhtiar kami untuk memberikan pembekalan kepada para jamaah haji, khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta, agar nanti dalam pelaksanaan ritual pelaksanaan haji bisa melaksanakan dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini di sesi pertama ini kita akan nanti yang narasumbernya adalah Bapak Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa MSI. Pada kesempatan ini tentu di sesi yang terakhir, nanti setelah ini kita sudah fokus di lapangan, ya, di embarkasi maupun di Arab Saudi. Maka pada kesempatan ini kalau berdasarkan jadwal kita akan membahas review perjalanan jamaah haji dari rumah, nggih, kemudian embarkasi pesawat Mekah pra Armusna ataupun Madinah kemudian Armusna, kemudian Mekah pasca Armusna, bandara, kemudian pesawat sampai di bagasi dan rumah kembali sebagai review. Tapi lebih dari itu ada sesuatu yang pada kesempatan ini ada informasi yang perlu diketahui oleh para jamaah haji terkait dengan kebijakan baru, ya, dan informasi-informasi yang terbaru, mulai dari nanti kebijakan baru, ada pelunasan, pengkloteran, maupun petugas yang pada kesempatan ini juga beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari di sesi ini kita awali dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kabit, ini Oke, tentu banyak dari jamaah haji. hmm, Kemarin ada informasi kebijakan baru, ya, ada istilah Arafah only, tanazul, ya, murud, dan sebagainya. Dan informasi terakhir tentu Bapak Kabit mendapat apa semacam arahan, informasi dari pusat yang langsung. Nah, ya, untuk itu bisa disampaikan kepada jamaah kebijakan terbaru yang kemarin sudah sebagian nggih, di ya. Binsik di kabupaten maupun di tingkat Kapanewon sudah sampaikan ada Arafah only, Tanah Jula. Untuk itu apa itu Pak? Tolong bisa Oke, dijelaskan biar jamaah ngatur ini nuwun bisa Pak ya. Basori. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Waalaikumsalam. haji daerah Yogyakarta. Ya, beberapa memang sudah pernah kami sampaikan ya. Bagi daerah-daerah yang kemarin sempat kami kunjungi pada waktu BIMSIK. Tapi ada beberapa memang yang tidak kami kunjungi. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian pada waktu bimbingan manasik KUA tidak bisa hadir. Sehingga tidak menerima informasi dari bidang PHU. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di haji ini memang dinamis ya. Apalagi belakangan ini. Jadi eh, terkait dengan manasiknya, kemudian juga mungkin pemahaman fikihnya, itu sangat-sangat dinamis. Mengingat memang kondisi jamaah haji kita yang semakin ke apa namanya semakin ke sini semakin sepuh kondisinya karena antrinya sudah sangat sangat lama bahkan sampai 12-13 tahun sehingga skema yang diterapkan bagi pelayanan jamaah haji kita ini memang harus kemudian berbasis moderat begitu ya.
dan fikihnya fikih taisir yang memudahkan. Karena memang kan tugas kita untuk melayani, layanan, pembinaan, perlindungan ini yang penting. Maka oleh karenanya dalam setiap tahun kita membahas apa namanya mudzakarah, ya, di mudzakarah pengajian itu dalam rangka untuk mencari solusi dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, apalagi yang di tanah suci. Nah, oleh karenanya sejak tahun kemarin mungkin belum pernah juga di tahun-tahun sebelumnya kita kenal dengan namanya murur. Ya, murur itu jamaah haji skema yang jamaah haji yang dari Arafah kemudian tidak mabit di Musdalifah, hanya lewat saja lalu kemudian mabitnya di Mina. Ini bagi jamaah haji yang disabilitas, ya, yang lansia, yang sakit, beserta pendampingnya. Nah, tahun ini akan diskemakan lagi karena memang ya situasi dan kondisinya memang sudah tidak memungkinkan bagi kita maupun pemerintah Arab Saudi untuk menempatkan seluruh jamaah haji itu baik di Musdalifah maupun di Mina. Jadi ini jangan salah Pak Basori. Jadi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya skema-skema baru ataupun program baru ini juga atas permohonan permintaan dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi pun sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah haji. Artinya tempat-tempatnya itu sudah tidak bisa nampung lagi. Nah, sehingga maka menuntut negara-negara pengirim, terutama negara-negara pengirim yang besar-besar ya, seperti Indonesia ini, agar membuat skema yang tidak mengharuskan seluruh jamaah haji itu mabit di Musdalifah maupun mabit di Mina. Nah, oleh karenanya maka tahun ini akan diskemakan sebuah program namanya Tanazul Mabit. Nah, ini kan program baru juga. Jadi murur insya Allah tetap ada, lalu kemudian tambah Tanazul Mabit. Lalu kemudian ada istilah Arafah online. Nah, ini yang terus akan di apa namanya? Eh, dibahas, didiskusikan terkait dengan pelaksanaannya nanti di sana seperti apa karena kemarin kami diskusi panjang dengan Pak Dirbina Ya. terkait dengan skema ini nampaknya memang belum 100% bisa disepakati. Nah, akan kita update informasi-informasi itu, tetapi skema Tanazul ini yang nanti akan mengurangi space di Mina. Kalau tahun kemarin setiap jemaah haji hanya mendapatkan space eh, sekitar 0,8 ya kan. ya 0,45 0,45 apa namanya meter ataupun 45 cm per jemaah. Ini yang kemudian akan diperlebar dengan mengurangi jemaah haji yang mabit di Mina dengan program Tanazul itu. Nah, oleh karenanya kemarin sudah sempat kita sepakati Jogja ini akan masuk Tanazul yang nanti akan ditempatkan, mereka tidak ditempatkan di tenda di Lamina, tetapi nanti akan ditempatkan di hotel-hotel yang dekat dengan Jamarot, yaitu daerah Shisha. Nah, ini nanti akan terus Ya, ya. kita kita update Pak informasinya. Ya. Jadi insya Allah para jemaah haji Jogja ini masih ketemu dengan kita Baik. nanti pada apa namanya pemantauan kloter ya, Pemantauan kloter ya. pemantauan Kita kloter. akan Nah, nanti akan setiap kloter kita akan pertemukan komplit dengan betul. kita. Jadi update Betul. yang terbaru. Betul, Oke. betul. Jadi kalau saat ini kami memang belum bisa memastikan 100%, tetapi kalau 90% sudah lah. Jadi murul tetap ada, kemudian Tanazul ini yang baru, yang ini akan diterapkan, tetapi skema pastinya seperti apa memang sampai saat ini kita belum mendapatkan kepastian. Oke. Nggih, nggih. Oke. Jadi kan permasalahan yang ada di Mina kan selama ini kan hampir 15 sampai 20% tidurnya di luar Iya, tenda. Kan itu iya, betul. bagaimana agar jamaah haji nyaman, maka pendekatannya dengan fikihnya gimana, alurnya, maka Nggih, ada kebijakan yang namanya tanazul, murur, dan sebagainya itu. nggih, betul. Nah, dan informasi sudah juga sebagian didengar masyarakat, Ya. tapi memang haji itu update terus ya kan. Karena yang pasti sering kita Nggak sampaikan ada yang ketidakpastian. nggak ada pasti, Ya, nggak ada jadi kepastian. 1% pun bisa merubah dalam keadaan yang Betul, kita betul, sampaikan ada tanajul, ternyata nanti betul, juga nggak ada. Gitu. betul, betul, betul. Nah, secara apa ya, tanajul kalau alurnya ini khusus Jogja itu jadi tanajul ya. Kalau Oke, Eropa only itu istilah itu apa Pak? gini, Alurnya nanti gimana coba nanti ya mungkin. ini jadi sekali lagi informasi ini informasi belum 100% Ya, ya, oke. belum 100%.
Jadi begini, tetap ada dua skema. Skema yang tanazul, yang itu kemudian nanti di dalamnya ada skema Arafah only. Kemudian skema yang non tanazul. Nah, non tanazul ini yang di dalamnya ada skema murur. Terus ya. Nah, ini dua-duanya akan diterapkan. Nah, yang tanazul jelas kloter yang terkena program Ah, mandatori. Jadi ini bukan ini program mandatori. iya ya. Jadi Pak Dir kemarin sudah menyampaikan langsung bahwa ini program mandatori dari pemerintah. Jadi nggak berbicara masalah kloter atau daerah atau embarkasi enggak, tetapi mandatori yang memang ditunjuk oleh pusat untuk menjalankan tanazul. Jadi sekali lagi untuk mengurangi padatan di Mina, mengurangi kepadatan di Arafah, memang kemudian ada skema murur maupun Arafah only itu. Nah, oleh karenanya eh, yang tanazul ini di dalamnya eh, ada istilah Arafah only. Ya. Siapa yang masuk skema Arafah only ini adalah para lansia, Udur lah gitu ya, yang uzur, lanjut, ya, lansia, para yang sakit, kemudian yang disabilitas, disabilitas, kursi roda, bersama pendampingnya. pendampingnya. Itu nanti akan sama dengan yang tahun kemarin masuk program murur Murur. itu. Itu dimasukkan dan arwah only. Nah, skemanya adalah setelah jamaah haji yang masuk kategori ini, nanti setelah wukuf di Arafah, selesai wukuf di Arafah, kemungkinan setelah maghrib ya, pada maghrib. Kalau kemarin kan skemanya mulai pukul 17 sampai pukul 10 diangkut bis khusus. Ini nanti akan tidak diangkut ke Musdalifah maupun Mina, tetapi akan dipulangkan langsung diangkut ke Hotel. hotelnya. Ya. Yang tadi saya sampaikan di wilayah yang dekat dengan Jamar tadi atau di Sisa, Susah itu ya ya. sekitar Sisa. Lalu yang lebihnya yang sehat-sehat, Tanazul. nah ini yang program Tanazul. Bagaimana program Tanazul ini? Dia tetap mengikuti Bistaro Duty. Jadi dari Arafah tetap mengikuti program Bistaro Duty. Musdalifah itu ke Ya Musdalifah. ke Musdalifahnya kita juga belum tahu jam berapa. Tentu nanti tergantung Qur'ahnya kan. Ya. Bisa sore, bisa malam, mungkin bisa juga Menjelang hampir tengah subuh. malam. Hampir tengah malam baru diangkut ke Musdalifah. Tetapi ini tetap nanti skema pakai Tarot Duty. Jadi yang sehat-sehat ini pakai Tarot Duty diangkut ke Musdalifah. Musdalifah. Lalu kemudian mabit di Musdalifah sampai lebih tengah malam. Nah, Ya. baru nanti kemudian didorong lagi ke Mina. Nah, informasi terakhir, terupdate yang saya dapatkan dari pusat, ini penurunannya, titik penurunannya jamaah Di yang ikutan Nazul ini di depan depan maktabnya maktab masing-masing. masing-masing. Di depan maktabnya. Kalau kemarin saya sampaikan di BBM Mansik itu di sekitaran eh, Jamarat. bukan Jamarot, Terowongan Maisim. Masih. Kemarin kan sempat saya sampaikan itu di depan Terowongan Maisim. Nampaknya tidak memungkinkan kalau semua harus diturunkan di situ. Maka informasi yang terupdate kemarin dari Pak Direktur ini akan diturunkan di depan Depan maktabnya maktabnya. masing-masing. Ya, tinggal nanti maktabnya berapa? 30 berarti ya 30, 60, 60. Nah, setelah diturunkan di depan maktabnya masing-masing, karena tidak mendapatkan jatah di Space tenda di Mena, mana? Oke. maka kemudian bagi jamaah yang tanazul ini kemudian langsung diarahkan oleh petugas untuk menuju Jamarot untuk melempar jumroh Aku. akobah. Tergantung nanti mungkin bisa jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, bahkan mungkin subuh dan setelah subuh bisa jadi. Tetapi skemanya adalah langsung diarahkan untuk melempar jumroh akobah. Nah, setelah jumroh akobah tentu ada dua pilihan. Satu, tahalul awal, Ya. kemudian pulang ke hotel. Yang kedua, Ifandoh ke Mekah. Tetapi informasi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian para jamaah haji bahwa kalau memilih Ifandoh yang terburu-buru memilih Ifandoh. Berat Jadi ya. dari Jamarot ke Mekah ini jaraknya kurang lebih 5 kilometer, 5 sampai 6 kilometer. Saya sudah pernah jalan ini. Jadi itu. Jadi dari Jamarot ke Mekah ke, untuk Ifadah, untuk tawaf Ifadah itu jaraknya sekitar 5 sampai 6 kilometer. Melewati bin Daud itu kemudian belok kiri lalu kemudian belok kanan lagi melewati Mahbajin masuk terowongan di Mahbajin itu kemudian dua terowongannya itu Pak Basori kemudian baru tembus terminal apa namanya Bab Ali, nah, baru ketemu Masjidil Haram. Nah itu kurang lebih sekitar
5 atau 6 kilo. Nah, ini agar menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang memilih apa namanya setelah akobah untuk melempar jumroh, untuk ifadah. Itu berat, Pak. Mesti Berat, berat, diaturkan berat. untuk Tapi saran saya memang setelah ibadah itu hotel. tahalul awal. Tahalul awal, lalu kemudian kembali ke hotel dulu. Nah, ini yang skema tanazul dan arafah only. Lalu yang non tanazul tetap nanti mendapatkan jatah di tenda Mina. Kemudian yang Tanah Hijau. masuk program arafah only itu masuk program murur di situ. Jadi tidak mabit di Musdalifah tetapi langsung ke Mina. Kemudian yang lain seperti biasanya ikut apa namanya mabit di Musdalifah, lalu kemudian mabit di Mina seperti lainnya biasa. Tetapi dengan terkuranginya yang tanazul tadi diharapkan space di Mina ini sudah semakin nyaman, memberikan kenyamanan bagi jemaah haji kita. Nggih, gitu Gitu. nggih. Jadi Tanazul untuk Jogja ini memang sudah mandatori ya. Tidak hanya Jogja, sebagian daerah Ya, lain juga mendapat mandatori Tanazul ini ya Pak ya. semua Dan daerah Pak. Jadi semua daerah nanti semua embarkasi akan mendapatkan jatah itu. Jadi kemarin disampaikan oleh Pak dir, Dirjen maupun Pak Direktur Bina bahwa semua daerah, semua embarkasi mendapatkan jatah tanazul. Tetapi belum dihitung berapa-berapa. Hanya kisaran hitungannya sekitar 40% dari jamaah kita yang 203 ya, yang reguler. Itu 40%-nya nanti ikut program tanazul. Sementara yang 60% nanti mabit di Mina. 40% dari jamaah haji Indonesia kan gitu Iya, kan yang iya, iya, program Tanazul. iya. Dan Betul, Jogja salah satu yang mandatori kan gitu kan. betul. Hampir Betul. semuanya ikut Tanazul kan gitu ya. Nggih, Ya, nggih. oke. Oke. Ya. Jadi itu Bapak Ibu apapun yang telah ditetapkan nanti kita sepakati mungkin Hmm. 90% seperti itu tapi tidak Ya. menutup kemungkinan yang 10% Berubah. itu berubah. Makanya Berubah. update informasi, nggih, Harus informasi harus update. nggih, nanti kita masih akan ada bertemu di pembinaan di Insya Allah tanggal 21 sampai tanggal 26 apa itu April ya. April April. kita akan lakukan pemantapan kloter. Insya Allah kita akan sampaikan yang terbaru dan yang pasti dan surat edaran sudah ada. Ini juga Ya. akan menunggu surat edaran daerah-daerah mana yang dapat tanazul dan Ya. skemanya apa nanti kalau Bapak Ibu untuk bisa diikuti. Ya. Itu ya yang terkait dengan kebijakan baru yang mungkin Bapak Ibu terus update nanti juga kita akan sampaikan. Ya. Kemudian sekarang ini Apa Pak loro wae, Kabib, Mbak? ini Ya. kan masa Cetak loro. pelunasan ini kan, pelunasan Ya. Mahat Kudus. Kira-kira kota Jogja ini Iya, terpenuhi atau bagaimana ini kalau dengan logikanya dibawa Pak 3.104 Muki Ya, itu alhamdulillah mobil sampai kemarin jam 15 ya. Hari dicetak ini dua wae saya nggak usah belum lebih. update di Siskuat. Tapi sampai kemarin jam 15 Landai tanggal karo dua sekalian puluh enam ya kemarin. ya. Tanggal 26 sampai jam 15.00 sudah ada 518 jamaah haji kita yang melunasi di pelunasan tahap kedua ini. Jadi kan setelah pelunasan tahap pertama ditutup tanggal 14 Maret kemarin, ini tersisa 599. 99 ya, oke. 599. Nah, dari 599 itu akan diperuntukkan bagi siapa? Gagal sistem. Jamaah yang gagal sistem, jamaah yang ingin penggabungan keluarga mahram, jamaah yang pendampingan Nah, lansia, pendampingan disabilitas, dan nah, cadangan. Dan cadangan. Nah, 599 inilah yang diperebutkan oleh 5 kategori tadi. Diperebutkan dalam tanda kutip ya, 5 kategori tadi. Tapi alhamdulillah 2 hari 3 hari kemarin luar biasa saya kira itu. Luar biasa. Kami mencatat ada 518 yang sudah melunasi. Ini kan data kita sudah masuk bahwa yang dari 599 itu ini ada yang gagal sistem ini 120. Kemudian yang penggabungan dan juga pendampingan ada 278. Jumlahnya 398. Ini semuanya sudah istitoah. Kemudian yang cadangan yang sudah istitoah ini ada 324. Sehingga dari atau 3 kategori ini jumlah 599 mestinya sudah bisa terlunasi nantinya. Tetapi alhamdulillah sampai kemarin ini sudah 518 sehingga tinggal 81 kuota saja yang jamaah yang belum melunasi. Padahal waktu kita masih panjang ya sampai tanggal
17. 17 Ah, iya, nanti, iya, 7 iya. April. Nah, harapan kami tentu, harapan kita semuanya, tentu jamaah-jamaah yang memang eh, apa namanya, mempunyai hak untuk melunasi di tahapan kedua ini agar segera karena memang hari ini tinggal 81 dan mungkin sudah berkurang. Hmm. Nanti kami update lagi, setiap hari kami update tentu. Oke, jam Eh, 3 kita jam update 3 ya. akan kita Oke, update oke. setiap hari. Ya, tinggal 81 sudah berkurang dan insya Allah nanti kuota DY sejumlah tiga ribu seratus 3.147. empat puluh tujuh itu bisa Oke. terisi. Optimis, insya Allah Optimis, terpenuh ya. optimis, Ya, optimis. jelas Ini kan tinggal nganu, jadi kemarin Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para calon jemaah haji, terutama yang masuk cadangan, terima kasih sekali. Himbauan kami bahwa Bapak Ibu agar segera melunasi kan gitu. periksa kesehatan, segera mendapatkan istitoah, lalu kemudian bersiap-siap melunasi di tahap kedua ini sudah bagus ini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi bahwa sesungguhnya pemeriksaan kesehatan nggak ada ruginya. Jangan kemudian pemeriksaan kesehatan mahal Pak, rugi nanti kalau tidak bisa berangkat. Enggak, pemeriksaan kesehatan nggak ada ruginya. Jadi tahu kan, kalau kita periksa kesehatan, jadi tahu Kondisi kondisi kita kita gitu seperti kan. Oke. apa gitu Oke, loh. oke. Jadi justru kita mempersiapkannya seperti itu. Kalaupun nanti kok tahun ini kok ora katut, ya nggak apa-apa. Kita tahu terkait dengan kesehatan kita. Nah, oleh karenanya mohon seperti itu yang cadangan sewaktu-waktu kalau nanti dipanggil kan sudah istitoah lalu kemudian sudah melunasi. Saya kira itu Pak. Oh, oke. Sehingga nanti yang 300 angka 300 berapa tadi? Itu yang sudah istitoah itu ya harapannya nanti semuanya bisa masuk. Tetapi mohon maaf kalau kemudian nanti setelah pada waktu penutupan apa namanya pelunasan tabda kok semua cadangan tidak masuk ya mohon maklum Ya. karena cadangan ini kan disediakan 30% ya Ya. 30 sen 944 sehingga tidak mungkin 944 itu semua masuk yang masuk selama ini biasanya cadangan ini putaran sekitar 200-an Jadi 200 kriterianya cadangan masuk itu adalah urut porsi dan istitoah ya dan bayar, itu kan. betul Meskipun nomor urutnya itu kecil, tapi ya ketika tidak istitoah tentu akan dilewati. betul Nah, betul betul atau sebaliknya, nomor urutnya besar, meskipun punya uang dan hmm, istitoah maka juga akan menunggu kan ya gitu. Jadi dua kunci itu artinya nomor urut porsi hmm. kecil sama istitoah dan bayar itu yang jadi prioritas gitu kan. Jadi tetap urut kacang ini Oke. menjadi prioritas kita. Jadi nggak ada lagi dan nggak Nah, akan ya, ada oke. loncat-loncatan. Dan Oh, nomornya besar kok bisa berangkat misalnya. Yang sebenarnya kecil nggak bisa berangkat, nggak ada. Jadi semuanya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. sekarang sudah diawasi oleh Irjen juga Pak Sudah ini. Saya ketika diawasi oleh BR. memverifikasi data dari nomor kecil dan tadi istilah, Iya, maka iya. kami selalu patuh pada regulasi yang ada. Nggih, nggih. Tapi yang jelas, ya Allah, Kota Jogja dengan waktu ini Hmm, sebelum hari raya ini terakhir hari ini, ya, nanti dibuka lagi habis hari raya itu ada waktu 8 hari nanti untuk sebentar ya. pelunasan. Mudah-mudahan yang tinggal 8 bulan sekian itu, Iya, mudah-mudahan hari ini dan setelah Lebaran itu terpenuhi. nggih. Dan yakin insya Mungkin Allah. anu Pak, ya untuk THR dulu lah. Mungkin yang belum lunas. Ada foto ya. Gue badan juga mungkin ditunda seperti itu baru nanti setelah hari raya melunasi. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting disisakan bisa melunasi setelah hari raya. Oke, oke Pak Oh, Kafir. Jadi sudah ya, kebijakan, kemudian pelunasan. Setelah pelunasan, ini yang rumit juga. Ini ya. masalah pengkloteran. Jogja ini kira-kira berangkat di gelombang berapa, kloter berapa. Ini mungkin jamaah sudah banyak yang ingin tahu. Nah, Oke, gitu kan untuk menyiapkan betul, betul. persiapan itu. Monggo Pak Jadi Kafir. sebagian kemarin sudah kami sampaikan, insya Allah Jogja masuk di gelombang 2 ya. Gelombang 2 dan ya kalau bisa awal gelombang 2 sih. Tetapi lalu kemudian setelah kita mengadakan rapat koordinasi di Jawa embarkasi Tengah. nggih, Oke. di Solo beberapa waktu yang lalu, kita insya Allah akan mendapatkan nomor kloter Oh, 63 sampai 71. sampai 71. Jadi nomor 63 sampai 71. Padahal sesungguhnya kalau di awal kloter ya seperti tahun kemarin ya, di kloter 46 sampai 54 itu. Tetapi karena memang apa namanya ya berdasarkan rapat itu lalu kemudian kita ditetapkan mendapatkan nomor kloter 63 sampai 71. Kapan itu Pak Basori? Oke. Jadi itu nanti akan insya Allah pada tanggal Dua, pemberangkatan itu tanggal 20, 20 ya, 20 20, sampai 22 22. April. Oke. Untuk Nah, Jogja itu untuk kan. Jogja, Jogja. untuk Oke. Jogja. Jadi 9 kloter di Jogja itu akan kita berangkatkan tanggal 20 sampai 22 April. Maka monggo Bapak Ibu Mei, sekalian, Mei Pak, Mei.
Mei, 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 Mohon Mei, maaf, Mei, Mei. Mei, Jadi, Mei. kloter Jadi pertama tanggal 1 Mei betul, ya betul, kita betul, ya. Mei, mohon maaf. Oke. Nah, jadi Mei, Hmm. ya. Maka Bapak Ibu calon jemaah haji, monggo tanggal itu dikosongi. Tanggal itu dikosongi. Karena itu akan berangkat, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya kita belum apa namanya bentuk kloternya. Insya Allah nanti pada tanggal 14 ya, 14 atau tanggal 15 nanti akan kita apa namanya kondisikan, kita rapatkan terkait dengan kloter-kloter yang ada di Jogja dan 9 kloter itu. Gitu aja nih. Oh, nggih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita dapat apa di gelombang 2 kloter 63 sampai 71 Hmm. berangkat dari rumah dari Istimewa Yogyakarta ini kita Ya, tanggal 20 sampai tanggal 23. oke. Itu. Dan kemarin sempat sudah saya sampaikan ya di bimbingan manasik Bapak Ibu sekalian. Jadi selama ini kami memang mengamati ya apa namanya terkait dengan kloter yang Jogja ini. Dari 9 kloter itu yang jadwalnya jadwalnya bersahabat ya dalam tanda kutip ya. Bersahabat dengan jemaah haji kita itu hanya 3. Yang 6 itu nggak bersahabat. Kenapa saya bilang nggak bersahabat? Biasanya yang 6 itu berangkatnya entah dini hari, entah malam, dan lain sebagainya. Sehingga sangat melelahkan jamaah, sangat menyita waktu jamaah. Maka oleh karenanya saya mohon betul, saya wanti-wanti setiap saat ini, monggo agar dijaga ya kesehatan jamaah, stamina jamaah, terutama menjelang keberangkatan. Menjelang tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22. Mohon betul dijaga kesehatannya agar supaya ketika nanti mendapatkan jadwal yang kurang bersahabat atau yang tidak bersahabat, Bapak Ibu sekalian stamina kuat, kesehatannya mantap sehingga apapun yang terjadi tetap nanti lolos pemeriksaan kesehatan di embarkasi. Itu Bapak. Oke, jadi monggo Bapak Ibu ini kan dengan informasi insya Allah ini nanti mudah-mudahan nggak ada perubahan yang Hmm. signifikan. Paling kalau maju 1 atau 2 hari itu nanti ini untuk memberitahu awal agar Bapak Ibu mungkin dari ada yang pegawai untuk merencanakan kapan mau cuti Cuti, dan ya, sebagainya ya. itu kan. Maka Hmm. nanti monggo bisa dikondisikan. Jadi Hmm. insya Allah Ya. nanti pengkloteran secara pastinya tanggal 20 jam berapa nanti nunggu nggih informasi. Yang jelas kalau Hmm. pemberangkatan dari rumah ke embarkasi pasti siang. Itu sudah agenda internal kita. Nggih. Hmm. Tapi kalau yang terbangnya itu yang Nah, banyak malam. Tapi kalau dari rumah ke embarkasi itu diusahakan jadwalnya memang siang sampai habis maghrib lah itu yang selama ya. ini seperti itu. Nggih. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengkloteran mungkin sudah ada catatan. Kemudian ada satu Pak juga Hmm. sebelum masuk inti yang keren dengan review. Ya. Ini terkait dengan petugas Pak. Ini kan petugas yang dari segi jumlah itu juga berkurang, juga Ya. mungkin perlu di apa jamaah itu di apa mengetahui biar juga menyiapkan dirinya tidak terlalu tergantung pada petugas karena Ya. berkurangnya petugas. Gimana mungkin Pak Ya, ini Pak? sekali lagi para jemaah haji Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa sesungguhnya muara dari bimbingan manasik itu ingin mewujudkan jemaah haji yang mandiri. Mas, Tidak tergantung petugas, tidak tergantung pembimbing, dan tidak tergantung siapapun. Itu muara dari bimbingan manasik. Maka oleh karenanya, tentu ini menjadi keinginan kita semuanya. Nah, oleh karenanya, tahun ini karena berbagai hal terjadi apa namanya pengurangan petugas. Jadi petugas kloter yang biasanya 5, satu ketua kloter, satu pembimbing ibadah, kemudian satu dokter dan 2 paramedis. Tahun ini kita hanya diberikan 3 saja, yaitu dari Kemenak 2 tetap, kemudian yang dari kesehatan satu. Dan satu ini belum dokter. tentu dokter, Nah, ada yang perawat, karena hanya istilahnya nakes gitu aja. jadi Nah, 9 ini sudah pahit ya Pak. Angkanya sudah ada, orang sudah 5 dokter, 4 perawat. Jadi yang oke. 4 kloter nanti perawat, yang Oke. 5 ada dokter. Ya, makanya. Nah, Jadi dari keterbatasan itu, lalu kemudian apa namanya, kita akan betul-betul bisa mengoptimalkan, memaksimalkan peran para petugas kloter ini. Termasuk di dalamnya tentu nanti kita akan mendapatkan tambahan petugas dari daerah, namanya petugas haji daerah. Ini akan kita perkuat nanti. Dan insya Allah
apa namanya, meskipun sudah di BIMTEK di Solo beberapa waktu yang lalu, ini nanti akan kita mantapkan lagi untuk 9 kloter Jogja agar petugas kloter maupun petugas di daerah ini betul-betul bisa memberikan layanan yang terbaik bagi jemaah haji Yogyakarta. Nah, tentu apa namanya, niat untuk meningkatkan kualitas layanan ini bisa dipenuhi ketika nanti terjadi sinergi yang mantap ya antara petugas dengan jamaah, dengan pembimbing, dan juga dengan pendamping. Nah, ini yang kita harapkan nanti chemistry-nya antara eh, petugas, pembimbing, dan juga jamaah itu bisa terbangun selama menjelang keberangkatan, kemudian selama di tanah suci, lalu sepulangnya ke tanah air lagi. Oke, insya Allah nanti di pertengahan bulan April ya. Ya, Dengan bulan April nanti akan kita mantapkan lagi, kita perkuat lagi agar para petugas kloter dan juga petugas haji daerah ini betul-betul bisa memberikan layanan yang terbaik lah bagi jamaah haji kita di 9 kloter yang ada di Jakarta ini. oke. Jadi 9 kloter itu kebetulan yang dari kesehatan itu semua dokter Pak. Ya, Pak. Ya, Jadi yang PhD itu satu layanan umum, yang satu kesehatan itu betul, alhamdulillah betul. semuanya dokter. Jadi Hmm, meskipun tadi ada 4 kloter yang dari perawat, hmm, nanti hmm. PhD-nya adalah dokter. Jadi Ya, mudah-mudahan tetap bisa melayani secara maksimal oke, oke. dari petugas haji ini. Hmm. Jadi itu Bapak Ibu ya terkait dengan mungkin informasi yang awal ini kita mungkin apa mengacu atau pada materi yang sesungguhnya. Materi ini mereview Pak sebenarnya Ya, ya. perjalanan dari Oke, rumah sepintas Pak di gambaran. Oke. oke. Mungkin kemarin yang ikut apa manasik ini juga terkadang ikut nggak ada kami Hmm, bersambung maka ada gambaran mulai dari rumah kemudian oke. sampai ke embarkasi pesawat sampai kembali ke rumah kira gambarannya mungkin Oke. diberi gambar Pak. Kabit Jadi monggo insya Pak. Ya. Allah saya ulangi lagi Bapak Ibu Oke. sekalian. Insya Allah kloter Jogja akan kita berangkatkan di tanggal 20 sampai 22 Mei 2025. Nah, gambarannya kan tanggal 20 bagi kloter yang Jogja itu tentu ada titik kumpul ya. Pertama tentu dari rumah, kemudian berangkat di titik kumpul pertama. Di mana? Di kabupaten Kabupaten. kota, di Masjid Agung atau di gedung apa namanya yang ditentukan oleh kabupaten kota. Itu titik kumpul pertama. Lalu kemudian berangkat ke embarkasi, tentu di Solo, di Danau Udan yang kurang lebih 2 jam ya dari Jogja ini ke Danau Udan, itu menjadi titik kumpul yang kedua. Jadi titik kumpul pertama di kabupaten, titik kumpul kedua di Danau Udan. Selama di Danau Udan, nanti jemaah haji akan langsung melaksanakan pemeriksaan Pemeriksaan. kesehatan. Ada namanya one stop service di sana, jadi layanan layanan cepat di sana, layanan yang satu satu meja di sana, one stop service itu di sana akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, kemudian setelah lolos pemeriksaan kesehatan mereka akan menerima paspor, tiket, gelang identitas, ID card, lalu living cost, living Dan cost. APD juga kesehatan ada Pak Oh dari iya ya, kalian. gitu. Nah, lalu kemudian istirahat di asrama haji kurang lebih sekitar 24 jam lah, sehari semalam. Nanti tergantung jadwal penerbangan. Makan 3 kali Pak. Ya, Ya. dapat fasilitas makan ya, dan ya beserta yang lainnya. Itu ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian pada saatnya diberangkatkan nanti akan disiapkan minimal 6 jam sebelumnya. Jadi misalnya berangkat jam 6 pagi ya jam 12 malam sudah harus disiapkan oleh petugas kloternya. Mereka akan melalui beberapa tahapan di sana, termasuk di screening terakhir di X-ray sana yang akan dilakukan oleh pihak imigrasi. Lalu kemudian diberangkatkan ke Bandara Adi Sumarmo. Mas trek itu Pak. Ya. Nah, sebelum masuk pesawat mereka akan dimasukkan di gedung TKI namanya. Di sana akan melakukan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dinamakan fast track. Nah, maka ketika sudah diperiksa oleh imigrasi Arab Saudi, mereka kemudian langsung naik pesawat dan seolah-olah ketika sudah di pesawat ini para jemaah haji kita itu sudah berada di Arab Saudi karena paspornya, visanya sudah distempel oleh imigrasi Arab Saudi. Maka inilah krusialnya eh, kondisi jemaah ketika dalam pesawat itu. Seperti tahun kemarin ada yang kebetulan bukan kebetulan ya itu takdirnya Allah sakit di perjalanan masih di Indonesia lalu diturunkan di Kuala Namu di Medan
Dan karena posisinya sudah di Arab Saudi, ya harus dikembalikan lagi ke Solo. Tidak bisa dirawat di Medan, tapi kembalikan ke Solo, dikeluarkan lagi dari Arab Saudi, harus dicabut dulu di imigrasi, kemudian baru dirawat. Nah ini, maka oleh karenanya para jamaah haji sekalian, maka kesehatan itu sangat penting ketika nanti selama berada di pesawat. Kurang lebih 9 jam atau 10 jam perjalanan sampai bandara, karena kita masuk gelombang 2, Pak, Oke, maka nanti akan turun di Jeddah. oke, sebelum itu Pak, mungkin ketika ini gelombang dua, mungkin perlu jelaskan jamaah Hmm. ketika kan gelombang dua pakaian ihramnya Oh ya, iya, ya itu jangan lupa nanti malah ingat. ya, Itu ya, oke, di manasik juga saya oke, sampaikan. Gitu. oke. Jadi kita gelombang 2, maka yang pakaian ikhram itu sudah harus dipakai di embarkasi Embarkasi. ya, terutama bapak-bapak, terutama bapak ya. Eh, apa karena memang pakaian ikhramnya beda. Kalau ibu-ibu kan hampir sama ya, hampir sama. Jadi bapak-bapak hanya memakai dua helai kain yang tidak berjahit itu dan anu, tidak diperbolehkan lagi memakai pakaian dalam. Meskipun belum niat, meskipun belum niat. Jadi pakaian ikhramnya seperti itu dan tadi selama di pesawat kita masih boleh memakai jaket ataupun memakai kemul karena belum niat. Sampai Ya. nanti pada waktu kita melafalkan niat apakah di Yalamlam atau di Jeddah. Nah, Bapak Ibu sekalian karena kita gelombang 2 maka kita landing di Jeddah. Lalu setelah itu eh, diangkut langsung karena fast track Pak Basari. Iya. Jadi di sana pun nggak ada lagi pemeriksaan karena sudah diperiksa di Di gedung gedung TKI embarkasi tadi ya, ya, di bandara di tadi. bandara ya. Jadi langsung di sana itu. Dan langsungnya itu apa? Nggak perlu rombongan-rombongan sekolah lagi di sana itu. Jadi rombongan-rombongan yang kita bentuk di sini itu ketika turun di Jeddah itu serah kanggu. Jadi pokoknya siapa yang duluan, Masuk bis bis gitu ya, langsung ya, penuh langsung. masuk bis langsung dimasukkan, termasuk koper. Nah, di sinilah kadang-kadang terjadi kerawanan. Di koper itu yang penting masuk bis, diangkut, kemudian sampai di hotel kadang-kadang ada koper yang ketelengsur. Nah, ini saya kira hal yang biasa ya. Nah, oleh karena besok itu juga seperti itu, langsung karena pastek tadi masuk ke hotel, menunggu tawaf apa namanya umroh, Roh. Ya. lalu kemudian sa'i dan tahalul. Nah, ini gambarannya. Kemudian setelah tawaf selesai kan menunggu musim haji ya. Musim haji pada saatnya tanggal 8 Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian, jadi karena Jogja insya Allah masuk Tanazul, tidak ada tarwiyah. Ya. Tidak ada tarwiyah. Karena Nggak punya kalau masuk Tanazul maka kita tidak mendapatkan space di Mina. minat. Ya. Maka tidak ada tarwiyah tahun ini. Insya Allah tidak ada tarwiyah. Nah, maka keberangkatan jemaah haji dari hotel ke Arafah pada tanggal 8 Delapan. Dzulhijjah. Kalau tarwiyah kan tanggal 7, ada yang Ya. malam tanggal 8 Ya. itu. Tapi kalau karena tidak ada tarwiyah maka semuanya insya Allah nanti jamaah Jogja berangkatnya tanggal 8 dari hotel di Syisah, lalu kemudian didorong ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang Ya. penting mungkin karena tanazul mungkin bawaan itu juga perlu anu Pak. Kan Iya, nggak seperti biasanya betul, kan, nah, betul. itu Karena kita masuk program Tanazul, maka nggak usah bawa bawa barang bawaan yang banyak-banyak. Karena nggak perlu salin. Kalau kalau yang nggak tanazul kan harus tinggal di Mina 3 4 tiga hari hari ya, ya. maka perlu ganti Sore. alat-alat dan lain sebagainya. Karena ini tidak, Pak. Kita hanya menginap 1 malam saja di Arafah. Malam tanggal 9 itu saja. Jadi 8 malam tanggal 9 kan tidak berganti pakaian itu. Nggak apa-apa Sampai bagi lempar jumroh akobah kan pakaian tetap sampai ekrom lempar Mas. jumroh pakaiannya tetap pakai pakaian ikhram. Dilempar nanti kan yang non tanzil tadi sudah sampaikan setelah wukuf di Arafah kemudian mabit di Musdalifah kemudian diturunkan di Mina lalu kemudian jalan kaki ke Jamarot lempar Jamarot sudah tahalul. Nah sehingga nggak perlu bawa bekal banyak-banyak cukup mungkin tas ransel diisi apalah minuman makanan kecil barangkali. Makanan sudah disiapkan Pak ya, tiga Oh, iya kali maksud dimanapun. saya kalau yang sore di Arafah itu kan kita diberikan snack Iya. untuk bekal di Musdalifah dan juga di Mina. Nah, maka boleh jadi tas kecil di ransel saja karena apa? Kita akan jalan kaki dari Mina ke Jamarot, kemudian dari Jamarot pulang ke hotel. Hotel. Ya. Maka nggak usah bawa barang Barang. banyak. Iya. Kalau Ini barang penting ini jamaah harus bawa diperhatikan ini. tas besar, barang banyak nanti malah keberatan kita. Mau jalan kaki seperti meskipun dalam kondisi sehat. Nah, Iya. tentu itu prosesinya ketika Armusna. Jadi tanggal 8 diangkut ke Arafah, lalu tanggal 9 kita wukuf. Setelah wukuf nanti yang
Arafah only. Bagi yang risti langsung dikembalikan ke hotel pakai bis khusus. Bagi yang sehat mabit di Musdalifah. Kemudian setelah mabit di Musdalifah diangkut ke Mina, diturunkan di Mina, lalu kemudian langsung lempar Akobah, tahalul awal, Lalu lalu pulang ke langsung ke hotel hotel jalan kaki. lagi. Dan itu jaraknya nggak jauh. 1,5 itu ya. Iya sekitar 1 sampai 1,5 kilo saja. Kelihatan kok itu di hotelnya dari Jamarat itu. Iya, Kelihatan iya. itu. Dekat itu. Nah, sehingga memang bagi jamaah haji kita nggak perlu bawa bekal banyak ketika Arbusna. Lalu setelah apa namanya akubah selesai dan tahalul, kemudian kita masih punya kewajiban melempar jumroh Wajibnya tanggal 11, 11, 12, 12. 13. Itu kami sarankan malam hari, Pak. Karena kita tidak melewati terowongan ya. Terowongan. Dari hotel ke Jamarat itu pakai jalan biasa. Nah, karena kalau apa namanya siang tentu panas, maka kami sarankan malam hari. Meskipun jadwal kita sore hari. Dan tetap kami sarankan mengambil lokasi di lantai 3. Ya, Jadi begitu sampai Jamarot, nanti kemudian naik ke lantai 3, kemudian lempar jumroh ula wusta akobah, turun, kemudian baru pulang ke hotel. Itu selama 11, 12, 13. ya. Nah setelah 13, insya Allah tanggal 14 mulai bis bis solawat ini sudah beroperasi lagi, baru para jamaah haji kita untuk kita dorong tawaf Tawaf ifadah, itu pun haji itu ya. sa'i, dan tahalul tani. Gitu, Bang. Ya, kemudian nanti setelah selesai, ya kita mau berbanyak ibadah di Haram dan kemudian Menunggu menunggu jadwal ke jadwal ke Amerika. Madinah. Di Madinah ini sudah tidak ada istilah arba'in lagi sejak Baik. tahun kemarin. Jadi istilahnya hanya ziarah saja. Dan meskipun di sana kita tetap mendapatkan eh, jatah 8 sampai 9 hari, tetapi rata-rata tahun kemarin tidak mendapatkan 40 waktu, Pak. Ada yang hanya 36, ada yang 37, 38. Karena perhitungan 8 hari itu keberangkatan dan kepulangan. Jadi keberangkatan dari Mekah itu sudah dihitung, pagi itu sudah dihitung. Iya, Nah, maka sampainya di Madinah itu ya tergantung bisnya nanti. Kalau bisnya cepat ya nggak ada halangan misalnya ya cepat, bisa bisa luhuran di sana. Kalau enggak ya nanti sampai sore bisa seperti itu. Nah, maka tidak ada lagi istilah arba'in, Arba'in. tetapi ziarah. Nah, oleh karenanya ini agar dipahami oleh para jemaah haji kita agar ya tidak harus 40 waktu. Sekenanya Itu besok baru berapa. tinggal Indonesia aja, Pak, yang pakai 40 Iya, waktu. dan Liannya lainnya itu kan nggak ada, ada. Pak. Iya, udah. Jamaah lain itu hanya Malas 4 hari kok di sana. hari Ada yang empat Malaysia. hari, ada yang 5 hari. Dan insya Allah kita nanti juga akan terus terkurangi mungkin, Pak. Hmm. Jadi lambat laun mungkin tidak 8 hari, mungkin dikurangi 2 hari, 6 hari gitu. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah selesai ziarah, nah menunggu kepulangan, jadwal kepulangan dipulangkan dari bandara di Madinah. Jadi Perlu enggak. diingatkan ini kan Hmm, gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. ya. Tolong mungkin Bapak Ibu nggak usah banyak belanja. Nggak belanjanya kalau mau pulang karena itu kan itu kadang jamaah itu udah kemudian melihat barang di Mekah kan masih bergerak ke Madinah ya. Nanti Ya, barang yang ada di Mekah di Madinah juga ada gitu kan. bocorannya Bapak Ibu sekalian, barang-barangnya itu lebih baik di Madinah Eh, dan lebih murah di Madinah. Jadi kalau mau belanja kalau gitu mau kan. belanja, saya sarankan di Madinah. Jadi di Madinah itu nggak ada kaitan dengan haji memang ya Gak kan. ada, Nggak ada. tinggal tinggalan apa namanya Ziarah ziarah saja. Rasulullah. Jadi Oke, tinggal oke. ziarah, banyak apa namanya ibadah di Masjidil Haram dan juga ziarah-ziarah di tempat-tempat yang bersejarah. Itu. Tapi tetap ya tetap harus memperhatikan berat berat barang bawaan ini kan. Koper Maksimal berapa Pak? koper itu paling berat 32 kilo. Dan ini akan ditimbang dan Tidak eh, boleh bawa jam-jam nggak boleh gitu bawa kan. jam-jam di koper. Gitu, Jadi Pak. ini larangan Bapak Ibu sekalian. Tetap ini setiap tahun kita sampaikan himbauan-himbauan ini dan kalau nggak percaya ya coba saja. Oke, Nanti oke. pasti akan dikeluarkan karena terscreening itu air jam-jam apalagi kalau di koper ya nanti akan terscreening meskipun di lakban. Wah, lakban nganti entek lakban loro satu botol misalnya tetap terkena screening dan Nanti itu akan juga sudah dikeluarkan. dapat 5 liter ya, 5 sudah liter. Iya, diimbarkasi kan gitu dan kan. sudah dapat. Dan kemudian langsung pulang ke Ada tanah air dan karena tadi
eh, apa namanya, kita sudah layanannya layanan cepat, maka ketika tiba di tanah air di hutan pun nanti kita tidak melaksanakan seremoni yang terlalu panjang. Jadi cukup kita terima, kemudian kita serahkan ke daerah. kabupaten kota ke daerah, lalu setelah selesai pulang gitu. Itu ya, jadi sudah selesai prosesnya. Sepintas nih Bapak Ibu tadi mulai dari rumah, kemudian ke embarkasi, kemudian ada pelayanan fast track, naik Hmm. pesawat, kemudian gelombang dua langsung di Mekah, Ya, ya. kemudian menunggu tanggal 8 didorong ke Arafah, kemudian melaksanakan tadi program disampaikan oleh Pak Kabit, Tanazul, ataupun nanti ada Ya, orali, kan, gitu paling kan. tidak kan dua opsi lah. Nah, Jadi iya, opsi. kalaupun nanti nggak jadi tanazul, berarti kita tetap Seperti seperti nonton yang biasa, seperti itu. kita Oke. nanti ikut program murur dan mabit di Mabit Mina. Mina. Oke. Ya, gitu. Jadi Semua tetap ada sudah dua masih pilihan. kemungkinan, masih Iya, dua semuanya bisa kemungkinan. dua kemungkinan itu. Ya, Cuman kemarin memang kita sudah dihubungi akan dimasukkan tanazul. oke. Kan, tapi nanti di Mandatory detik, kan gitu iya kan tidak. mandatory. Tapi di detik akhir mungkin bisa berubah. Iya, Ya nggak itulah apa-apa. haji kan gitu. Itulah haji. Iya, betul. Nggak ada Nggak yang apa-apa, nggak apa-apa. pasti. Semua ini nanti akan kita layani, baik itu Iya, yang tanazul baik maupun tidak tanazul tanazul maupun non akan tanazul mendapatkan. tetap terlayani dengan baik. Itu kata Gitu. Nazul itu kalau sekarang ini program resmi dari pemerintah, nanti Oke. ketika di hotel itu dapat makan. Kalau Iya, yang kemarin tidak, difasilitasi. Jadi tanazul yang terfasilitasi. Karena terfasilitasi. yang kemarin-kemarin itu sesungguhnya Mandiri. sudah banyak beberapa KBI HU itu yang melaksanakan tanazul Tanazul ya, mandiri. mandiri. Makan Mereka sendiri kan. mandiri, Ya. ya. Jadi bahkan tidak disisa loh. Ada yang di Jarwal. Jadwal, ya, iya. Jarwal itu jauh ke Tanazul itu juga Jamarot. ya. Itu tanazul. Karena enak di hotel, karena melihat Enak tadi di hotel, mabit di enak di hotel. Jadi karena di Mina itu kan 20% itu di luar tenda kan gitulah, betul. menghabiskan Jadi makan di restoran itu. Ya. kalau boleh dikatakan tidak nyaman, sesungguhnya ya tidak nyaman di Mina. Tapi kan nggak boleh ya bilang, mosok Mina kok orang nyaman. Nah, Dengan segala kekurangannya tanah suci itu ya termasuk Armusna itu ya harus harus kita terima nilai dengan baik nyaman, apa terima dengan baik, nggak boleh bilang nggak nyaman. Ya aku ani muning ini mergo ning kene neng kono ya rawani aku muni. Kono muni ra nyaman kok dadi ra nyaman terus ning kono. Tapi di tanah air agak berani. Nggak boleh sebenarnya. Jadi di Mina itu space kita hanya terbatas bagus sekalian, kasurnya cilik, kemudian ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau toiletnya juga toilet oke. sanitasi juga tidak begitu apa namanya seperti itu, terbatas dan sebagainya, antrinya panjang. Selama 3 hari kita di sana luar biasa panasnya, belum royokan banyu nenggone kulkas yang gede kae aku wingi iki nggak lho tuku minuman sing tuku tenan jan dene tak kayak kono ben adem lah kok ilang ya masyaallah. Iki kok ya ono sing jipuk ngono lho Mas. Lah itu kita royokan banyu dan lain sebagainya jadi nggak nyaman. Apalagi nun sewu Bapak Ibu sekalian, ini harap ini juga pesan Bapak Yusuf Sinan. Mohon hati-hati ketika kita minum di Mina yang pakai termos, Pak. Termos besar, air Ya. panas itu. Heeh, Itu tahun kemarin itu nggak sehat. akhirnya Makanya bukan hanya tahun kemarin sih, tahun-tahun sebelumnya juga kayaknya kurang begitu higienis itu loh. Sehingga apa mengakibatkan jamaah haji hampir semuanya batuk. Jamaah haji kita kalau di Mina hampir semuanya batuk. Karena apa? Kayaknya sepertinya minumnya itu, Pak. oh iya ya Jadi gini minum dari yang dari termos besar itu yang air panas itu ya. senggugai sarimi, senggugai teh, gaya susu, nampaknya itu kurang higienis. Kadang belum umum, wis dinggo Wah gawe. iya karena antri kan itu berarti ya. Antrinya itu Oh, iya, iya, si iya. panas itu wis dinggo gawe. Nah, Nah, itu akhirnya kemudian membuat jamaah kita banyak yang batuk. Pulang dari Mina itu batuk semuanya. Ya kayaknya karena itu. oke, Maka makanya harus Tanajul hati-hati. salah satu solusi lah tetap Nah, itu kalau kan. Tanazul kan kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu dan sekali lagi ya bukan hanya karena itu Pak, tapi Tanazul ini dimaksudkan untuk menguranginya, mengurangi kepadatan baik di Mina maupun di Musdalifah. Sehingga harapan kita nanti yang mabit di Mina ya tetap nyaman, kemudian yang Tanazul juga semakin nyaman Nah, karena ini mabitnya di hotel. ya. Gitu. Semuanya itu demi jamaah Demi haji. jamaah haji. Selalu dievaluasi baik dari Oke, segi pelaksanaan maupun fikihnya. Itu betul. tentu pemerintah sudah mengaji secara mendalam itu kan. Betul, betul. Oke, Ya. sampai pulang nanti di Madinah yang jelas ziarah makam Rasulullah kemudian pulang Oke. sesuai dengan jadwal. Nanti nanti sampai dibarkasi dijemput oleh pemerintah daerah dan Kabupaten. ketemu keluarganya di daerahnya masing-masing. Jadi Betul, itu betul. Bapak Ibu nggih, review perjalanan ini masih ada 10 menit ini.
ada banyak pertanyaan mungkin ini yang perlu Uh, kita tanggapi, baik yang lewat chat maupun nanti kalau yang lewat langsung. Nah, dari pertama Oke. ini, Nah, dari Novita, izin bertanya, Pak, untuk kami pegawai yang harus mengambil cuti, apakah data surat pengantar di kemana ada. sebagai dasar pengajuan cuti? Apakah ada surat pengantar? Ada, Pak. Oke. Jadi seperti hari ini kami tadi menandatangani surat surat keterangan ya, surat keterangan. Silakan saja nanti ke Kemenag. Kabupaten kota bisa minta surat keterangan terkait dengan Pemberangkatan ya, pemberangkatan ini. sebagai dasar Ya, mengajukan sebagai cuti saya kan gitu ya. mengajuti. Ya, Oke, jadi surat keterangan haji, nah, surat ya, keterangan pergi haji. wajib pakai haji. Ya, Oke. itu nanti bisa dikeluarkan oleh kan Kemenag Kabupaten Kota maupun Kanwil. Jadi tadi kami juga iki kok Oke. tekan kene batinku wong neng Kemenag wis iso kok tekan provinsi ngono loh. Ya, Oke. tapi ora apa-apa tak tanda tangani. Tapi jadi catatan harus mengajukan ya kan nggak tahu Pak. kalau nggak Iya, pegawai kan. iya Jadi harus yang mengajukan, pegawai nanti harus biar mengajukan. Kemenag juga akan melayani itu. Oke, Betul, betul, oke, betul, betul. bisa Oke. nanti. Oke. Ya, Kemudian ini dari Santoso. Ya, ya, harusnya Santoso kalau mohon sudah informasi ya keberangkatan tanggal isi 20 saya sampai tuan rumah, Pak. 22 Mei tersebut berangkat dari embarkasi haji Solo, J. Kalau keberangkatan dari Jogja ke embarkasi Solo tanggal itu yang dari Jogja mungkin dijelaskan Pak tanggal ya. Jadi, berangkatnya tanggal jadi tanggal 20 itu pemberangkatan dari Jogja. Yang tadi saya sempatkan, saya sebutkan titik kumpul pertama tadi. Jadi tanggal 20 itu mungkin kloter 63. 63 ya sampai 60 berapa? 6 ya 60 iya atau mungkin sehari misalnya tiga tiga atau kalau kayak gitu. tiga tanggal 20 tuh misalnya nanti kalau tiga itu 60 kloter 63 sampai 66 itu tanggal 20 kemudian tanggal 21 67 sampai 69 Oke. nah seperti itu kemudian yang tanggal 22 sisanya 70 71 nah ini Bapak Ibu jadi itu berangkatnya dari Jogja kemudian setelah 24 jam di embarkasi baru Take kita off kan berangkatkan gitu ke ke Arab Arab Saudi Saudi. yang tanggal 20 nanti insya Allah berangkatnya Tanggal tanggal 21 21, yang tanggal 21 berangkat ke Tanah Suci tanggal tanggal 22 22, yang tanggal 22 berangkat ke berangkatnya Tanah tanggal Suci tanggal 23. 23. Oke, gitu Begitu. saya jelas ini nggih, Pak Ya. Santoso. Kemudian ini Mbak Ana ya perempuan ini namanya Ana Mariana. Oke. Ya. Tadi disampaikan bahwa seluruh jamaah Jogja mandatori tidak mendapat spes di Mina. Mina. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mabit di Mina? Padahal mabit di Mina itu wajib hukumnya. Hmm. Berarti dua. Ya. Berarti dipastikan jamaah Jogja tidak bisa ikut tarwiyah, ya Pak. Kan Ya. kita nggak punya spes tenda di Mina. Oke. Moga diulangi Yang nanti Pak. pertama, Oke. ya tadi kan saya sudah sampaikan Mbak Ana, Ana ya. Ya, Ana Ana. Mariana. Jadi setiap tahun kita membahas terkait dengan pemahaman atau Oke. fikih haji ya. Kalau tahun kemarin kan kita bahas di Mudzakarah Perhajian Indonesia di Bandung selama 4 hari oleh seluruh pakar-pakar fikih, pakar tafsir, bahkan para ulama diundang semuanya Dari semua untuk ormas semua besar. ormas diundang semua untuk membahas terkait dengan fikih haji ini. Memang selama ini yang kita ketahui bahwa mabit di Musdalifah, Wajib. mabit di Mina itu wajib. Tetapi sesungguhnya ketika kita lihat dari madhab yang Referensi. lain, dasar yang lain, rujukan yang lain, itu di samping wajib hukumnya ada yang sunnah bahkan ada yang mubah gitu loh jadi tidak wajib bagi yang memang eh, berhalangan atau darurat misalnya orang-orang yang sakit ini tidak nah maka kemudian karena situasi dan kondisi Mina saat ini tidak memberikan rasa kenyamanan rasa keselamatan bahkan bagi jamaah haji kita maka kemudian diambillah apa namanya eh, rujukan yang lain bahwa mabit di Mina itu tidak wajib boleh yang sunnah maupun yang mubah ya, termasuk karena di Mina space-nya kurang ya tentu kami pemerintah tidak tega lah untuk apa menumpuk jamaah haji di sana yang uyel-uyel yang setiap hari yang tadi saya ceritakan itu. Nah, maka ini dianggap sebagai kedaruratan. Nah, kedaruratan ini menjadikan bahwa hukum dari wajib ini menjadi sunnah, bahkan menjadi mubah. Itu. Ya, sehingga hukumnya mabit di Mina itu diambil sebagai sebuah kedaruratan. Kemudian dipastikan Jogja tidak, iya, karena kita tidak mendapatkan space di Mina, maka tarwiyah tidak bisa dilakukan. Karena kita tidak mendapatkan space di Mina. Nah, yang tarwiyah itu kan biasanya berangkat duluan tanggal 7 malam tanggal 8 itu sudah ke Mina dulu lalu kemudian
apa namanya, menempati tenda-tenda Mina ini. Ya, Oke. kemudian baru berangkat ke Arafah pada tanggal 9 pagi. Ya. Nah, karena Hmm. kita tidak mendapatkan jatah di sana, meskipun ada maktabnya, maka kita tidak bisa melaksanakan tarwiyah. Dan ini pun Pak Basori, saya cerita, saya saksi mata tahun kemarin. Jadi banyak apa namanya eh, Mantap. maktab ataupun sing apa sing layani jenenge. Ya, maktab itu yang tidak melayani tarwiyah lagi. Jadi banyak di kloter kita ada kloter 46, kloter berapa kemarin tuh? 50 yang Gunung Kidul dan beberapa kloter itu tidak bisa tarwiyah karena maktabnya Oh, tidak melayani. mampu melayani. Kan tidak mau, tidak mampu melayani karena situasi dan kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah, oleh karenanya eh, ya ini menjadi pertimbangan barangkali bagi kita sebagian dari kita yang ingin apa namanya masih melakukan program tarwiyah ini. Tetapi karena Jogja hari ini sudah mandatori ditetapkan menjadi skema tanazul, maka memang tidak bisa dilakukan tarwiyah. Tapi ini Nggih. mungkin Pak, Nggih. kalau dia punya anggapan tetap sebagai mabit di Mina itu sebagai wajib, apakah dengan tanazul skema bisa mabit itu kan bisa juga gimana Bisa. teknisnya itu? Ya, Jadi ini begini perlu Bapak juga. Ibu sekalian. Oke. Mabit di Mina itu kan tidak harus menginap di tenda Nah, ya Mina. itu kan. Jamarot itu Ya, juga ya, nginap. ya, makanya. Jam, maka kalau tiap tahun itu banyak jamaah jamaah luar negeri yang mabitnya ya di sekitar Jamarot Jamal itu. itu. Dan mabit itu sekali lagi ini juga banyak pendapat. Ya, Mabit itu bisa dihitung nisful lail, nah, sebagian ya. sebagian Tengah malam. malam, Ya, ada sepertiga malam, ada ada yang sebentar, gitu kan? ada yang sepertiga malam, ada yang hanya sesaat. Ya, iya, sih. Artinya lewat itu sudah dihitung mabit gitu. Jadi monggo nanti. Jadi mabit itu bisa dilakukan di sekitar Jamarot itu. Iya, Itu sudah namanya mabit itu. makanya itu tekniknya mungkin Ya, ini kan teknik dekat dari juga kan. masing-masing KPU Ah, ataupun kelompok atau iya, rombongan nanti bisa seperti apa. Jadi bisa hanya sesaat, sesaat itu kita lewat saja sudah dianggap mabit. Atau sepertiga, atau setengah malam, sebagian besar malam itu mabit. dan sekaligus bisa langsung lempar ketika setengah Nah, pertengahan itu tak sekali malah. catatannya mabit itu tidak harus menginap Tetap, ya gitu. di tenda Mina. Tetapi di hotel lebih nyaman. Menurut saya ini lebih Iya, nyaman di hotel. Ya, iya. jadi kita mungkin bisa, kalau istilahnya dulu yang masih mandiri itu gelandang. Gitu. Gelandang di Jamarot itu. Ketika diusir askar ya kita jalan. Kemudian nanti diusir jalan lagi. Ya, setelah Jadi membuat mabit itu kan. bukan mabit, setelah sekian jam kita baru lepas Oke, jumroh. oke. Begitu, Mbak. Oke, oke. Insya Allah bisa ini nanti kan. Oke, Bisa, oke, bisa. oke, oke. Kemudian ini dari Mami Purwati. Hmm. Mohon Ibu Bapak, Mau info, info. mohon info Bapak yang puasa ini kan. Terus nganggo kacamata. Kacamatanya plus Pak. Lihatnya dengan atas ini. Mohon info Bapak, apakah kami perlu membawa power bank yang powernya berapa yang diizinkan di Lima kapal ribu ya. Nah, Yang paling besar 5.000 boleh. Tapi jangan ditaruh di di koper koper. besar. Tidak boleh power bank ditaruh di koper besar. Enggak Boleh, boleh. silakan bawa boleh. Tapi ditaruh di tas tenteng ataupun tas kabin. Dan yang paling besar maksimal 5.000 kayaknya. Oke, 5.000. 5.000 atau 2.000 Pak ya? Oh enggak, 5.000. 5.000 MH. Apa guys? Guys, Lah oke. MBBS kaya kuota WMBBS. Pokoknya Oke. 5.000 Mbak. Nanti kalau Bawa itu bawa power bank pasti di Sandra di gudang anu, di embarkasi. Mesti berhasil. panggil Bapak zamannya ini tolong ke Kalau yang di koper. kalau di Ya, koper ya. gitu. Kalau di tas kabin enggak. Oke, Kabin oke, enggak. Ya, boleh oke. nggih, Bu. Oke, Jadi boleh. silakan bawa kalau mau bawa powerbank tapi di tas kabin. Dan paling besar 5.000 sekian lah. 5.000 apa jenenge itu. Oke. Ya. Ini yang terakhir ini Ya. dari Ajar Aswad ini. Hmm. Mohon izin diulang Pak terkait jamaah lansia dan risti dalam proses armusna. Nggih. Oke. Jadi ada dua opsi. Yang satu, jamaah yang risti, lansia, Fasilitas disabilitas, yang pendamping, sakit, beserta pendamping. pendampingnya. Ini kalau tanazul masuk program Arafah only. Only. Arafah only itu setelah wukuf, kemudian dia akan diangkut, dikembalikan ke hotel. Tidak melewati Musdalifah, tidak apalagi melewati Mina. Jadi itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Yang kedua, dengan murur. Jadi bagi yang tidak tanazul,
itu tetap seperti tahun kemarin ikut program Murur. Murur. Oke. Murur itu hanya tidak mabit di Mina, tetapi tetap mabit di tidak mabit di Musdalifah, tetapi tetap mabit di Lewat saja di iya, Musdalifah kan tetap gitu kan. mabit di Mina. Nah, sementara yang sehat nanti tetap mabit di Musdalifah, lalu kemudian juga mabit di Mina. Jadi dua opsi itu. Jadi lansia akan tetap kita perhatikan, kita prioritaskan, dan kita selamatkan. Jadi dengan dua skema tadi, baik skema murur maupun skema Arafah Only. only. Ya, ya. Ini demi keselamatan para lansia, demi keselamatan jamaah haji kita. Gitu, Pak. Oh, iya. Oke, jadi nanti sambil ini Pak, karena ini ada dua opsi. Nanti secara resmi ada surat edaran kemarin sudah Ya, janjikan oleh Pak Direktur bagaimana nanti skema yang Arafah only maupun Tanajul dan ya, daerah-daerah mana yang mendapat bagian program itu. ya, ya, Saya kira ini sudah habis ya. Oh, sudah habis. Ini Bapak Ibu waktu juga sudah lebih dari 4 menit ya acara di podcast ini. Bapak Ibu demikian nggih acara podcast yang pungkasan ini kita sampaikan tadi ada kebijakan baru kemudian mereview dari rumah embarkasi Arab Saudi dan kembali ke debarkasi rumah hmm, tadi sampaikan tentu masih banyak ya kira saya yakin Bapak Ibu mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan haji ini. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa konsultasi baik di kabupaten kota dengan kami. Yang jelas kami masih ada satu program pemantapan kloter, satu kloter penuh jamaah petugas yang banyak 360 orang sekaligus yang kita undang ya, selama 1 minggu gantian pagi dan sore itu ya, satu pagi kloter satu duanya mungkin sore ya. sekaligus kita akan berikan koper di asrama haji yaitu tanggal 21 sampai 26 okay. Hindari acara di tanggal-tanggal itu. Gitu. Oh, Kalau nggih, bisa nggih, ya. nggih, Jadi Bapak nggih. Ibu hindari acara pamitan, sawalan, atau apapun di tanggal-tanggal itu. Sebab apa? Kalau panjenengan delalah kok pas ada agenda sawalan, agenda pamitan di tanggal itu, nanti akan gagal. Delalah pas jadwal nanti pematam kloter di asrama haji malah repot. Dan Nah, banyak informasi yang terupdate banyak di situ. informasi ini Insya Allah. update. Nanti kalau rugi kalau nggak ikut pemantapan kloter. Hati-hati aja. Ya gitu Bapak Ibu, mungkin ada lagi kata-kata yang pesan kepada jamaah terkait dengan Ya, kesehatan untuk menyiapkan itu betul. Pak Jadi Kapit. sekali lagi ini sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik ya. Tentu persiapan yang paling menonjol yang harus kita persiapkan adalah kesehatan. Meskipun kita kemarin sudah dinyatakan istitoah, Ya, tetapi tolong keistitoaan penjenengan itu dijaga. Apalagi ini kan puasa, lalu kemudian besok Lebaran. Nah, monggo persiapan terkait dengan kesehatan ini betul-betul agar dijaga sehingga ya pola makan, pola istirahat terutama bagi para lansia ini agar tetap dijaga. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa lancar nggih, proses-proses dari tahapan awal pemberangkatan dari rumah, kemudian di kabupaten lalu juga lolos kesehatan di embarkasi. Ini penting sekali Pak Basri. Sebab nanti kalau nggak lolos di embarkasi, aduh, jenengan akan terpisah dengan rombongan jenengan. Gitu loh. iya. Jadi kalau nggak lolos di embarkasi repot urusannya. Pasti terpisah dengan rombongan dan jenengan akan mendapatkan rombongan baru yang Luar Jogja bisa di kan. luar Jogja dan itu orang asing semuanya. Maka penyidikan harus lolos kesehatan tes kesehatan di embarkasi. Wajib itu. Ya, makanya mulai sekarang monggo tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina agar supaya Bapak Ibu sekalian sehat secara fisik, sehat secara mental dan ya eh, jasmani dan rohani kita. Saya mendoakan semuanya dalam keadaan sehat, nanti semuanya dimudahkan proses-proses itu sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita berangkatkan dengan baik, dengan lancar dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Itu Bapak San. Oke, terima kasih Pak Kabit yang telah memberikan pencerahan, nggih, mandu, mendampingi kita dalam ngomong-ngomong masalah persiapan haji. Yang jelas Bapak Ibu tidak sampai 2 bulan ini, 50-an hari untuk berangkat haji. Untuk itu tadi sampaikan tolong jaga kesehatan agar pada waktunya nanti Bapak Ibu terlalu tetap sehat dan berangkat dengan rombongannya. Oke. Terima kasih semuanya, termasuk teman-teman kru yang mendampingi kami selama 6 bulan acara podcast ini mulai awal Oktober sampai hari ini dan ini program ini tahunan, insya Allah akan kita lakukan.
6 bulan menjelang pemberangkatan dan hari ini adalah hari terakhir dalam program podcast ini, tapi nanti ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan di media-media yang lain dalam rangka untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada jamaah haji. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia. Dan Amin. mari kita akhiri nggih, pertemuan pengajian BIMSIK lewat podcast ini yang terakhir ini dengan membaca lafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kami semuanya kru dari PHU bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat dan ini hari-hari terakhir puasa menjelang Lebaran. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya, di atas segalanya tetap jaga kesehatan. Terima Mohon kasih. maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Nanti Ya. ketemu lagi untuk ya Setelah Lebaran. Ketemu setelah lagi setelah Lebaran. Lebaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.